Jadi ini ada adab Mas Wapres Mas Gibran Raka Buming Raka ya, Mas Wapres. Adabnya ini luar biasa ya, dari sejak awal menjabat itu adab-adab anak muda ini yang sepertinya yang harus menjadi contoh ya. Ya, ini seperti ini. Ini ketika beliau mengubah kunjungannya ya, yang biasanya tidak ada kunjungan ke tempat ini, tapi tiba-tiba melakukan kunjungan ke tempat ini karena dicegat mahasiswa dan menunjukkan bahwa infrastruktur ada jembatan yang putus di tempatnya dan udah bertahun-tahun tidak bisa diakses. Jadi ini tepatnya di Ampuang ya, Kupang, yang kemarin sempat viral itu ya. Tapi ini kita sorot adab Mas Gibran ini yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan para penduduk di sana. Dan ada ibu-ibu hamil ya, ada ibu-ibu hamil, kemudian membawa gendong seorang anak, menggendong seorang anak, dan dirinya Mas Gibran ini tahu yang namanya ibu-ibu hamil itu tidak boleh sembarangan menggendong beban seperti menggendong anak, dan dia mempersilahkan ya untuk duduk di kursinya Mas Gibran ini, Mas Wapres ini. Jadi ibu tidak boleh berdiri ya, ibu tidak boleh berdiri, duduk aja. Kita lihat videonya ya guys ya. Ada ibu hamil satu tadi mana ya? Udah pulang mungkin ya? Yang baju merah tadi, baju merah. Aduh, harusnya ibu duduk, nggak boleh gendong. Nah, ini Atau anaknya yang duduk nggak apa-apa, ibunya jangan gendong. Nah, anaknya duduk. Ini kursi saya kosong. Ibu duduk. Nggak boleh berdiri, ibu. Nah, spontan mendapat tepukan aplaus dari para masyarakat di situ ya, karena biasanya pejabat apalagi sekelas Wapres ini kan maunya dihormati, duduk di atas di kursi begitu ya, nggak ada yang boleh menempati tempat duduknya. Tapi beda dengan kali ini ya guys ya, Mas Gibran mempersilahkan duduk, udah silakan duduk di tempat kursi saya gitu, nggak boleh berdiri terlalu lama. Nama apalagi ibu hamil ya, Mas Gibran tahu bahwa ibu-ibu ini sedang hamil lah, apalagi menggendong seorang anak. Sebenarnya tidak ada. Kita ulangi lagi ya. Ada ibu hamil satu tadi mana ya? Sudah pulang mungkin ya? Yang baju merah tadi, baju merah. Aduh, harusnya ibu duduk, nggak boleh gendong. Atau anaknya yang duduk nggak apa-apa, ibunya jangan gendong. Ya, ini kursi saya kosong. Ibu duduk. Luar biasa, jarang-jarang pejabat seperti ini ya guys ya. Nah, ini jembatan ya, jembatan yang putus. Sebenarnya tidak ada. Salaman dengan warga, padahal ini tidak ada. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Nah, tidak ada jadwal ke pulau ke sini. Ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Ya, mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Ampuang. Nah, ini jembatan yang putus kemarin ya, sempat viral. Sementara rumah sakit kami sudah ada juga, akses dari masyarakat di kecamatan sebelah untuk ke sana juga sulit. Memang wilayah kami sangat sedih, Pak. Iya. Kalau memang kami sudah menderita bukan hari ini, Pak. Dari semenjak Indonesia merdeka sampai hari ini, sejarah membuktikan Pak Wakil baru satu-satunya dari pusat-pusat turun di wilayah Ampuang. Nah, selama ini tidak pernah kami. Belum ada pejabat yang turun, pejabat besar pusat yang turun ke Ampuang baru kali ini, dan langsung wakil presiden. Ini sangat membuat mereka ternyuh ya. Dari hari ini sejarah besar dari Pak Wakil mohon untuk akses antar kecamatan supaya saling menghubungkan sehingga aktivitas masyarakat jangan sulit lagi puluhan tahun yang lalu. Tadi Bapak sudah mengunjungi kedua jembatan itu dan sudah melihat langsung. Nah, kita lihat ini. Jika ada solusi untuk menjawab itu, kami mohon. Nah, ini kita lihat Mas Wapres sampai duduk di bawah mendengarkan apa kalau bisa ada efek khusus sehingga keluhan dari masyarakat. Pembangunan satu SPBU di Ampuang. Kurang apa lagi guys ya? Punya pemimpin seperti ini itu sangat luar biasa. Masyarakat Ampuang.
Ini tadi saya catat juga ketika saya di ROP, permasalahannya hampir sama. Nanti kita segera koordinasi ya dengan Kementerian SDM dan Pertamina. Bapak Ibu, ini saya tekankan ya, sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Nah, betul guys. NTT. Menurut saya memang biasanya ditugaskan di Papua. Tapi ini saya kira NTT juga perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat, ya. Luar biasa. Nah, ini guys ya guys. Mundur lagi adik nanti. Nah itu guys ya. Jadi ini wapres yang betul-betul pejabat yang betul-betul menggunakan kekuatannya ya, powerful, dan menggunakan kekuatannya untuk betul-betul membantu masyarakat. Jadi tidak setengah-setengah atau sedikit-sedikit, tapi menggunakan semua kekuatannya untuk membantu masyarakat. Gitu. Ada pejabat yang memang dia kuat, powerful, tapi biasanya untuk menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Powernya itu digunakan untuk kepentingan sendiri dan saudara-saudaranya, kroni-kroninya, teman-temannya. Tapi enggak, ini Mas Wapres betul-betul menggunakan kekuatannya sebagai Wapres ini untuk membantu masyarakat. Kalau sudah dipegang Wapres, apa yang enggak sih? Kalau cuma dipegang pejabat daerah itu pasti nunggu pusat, nunggu ini. Kalau diurusi Wapres ya beda lagi urusannya kan, pasti langsung ditindaklanjuti karena ada hubungannya dengan pusat. Wapres orang nomor 2 di Indonesia, begitu ya guys ya. Jadi ini sangat luar biasa. Ya begitulah, kita harapkan para pejabat untuk langsung turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, keluhan-keluhan, itu aja. Kalau tidak bisa semua, satu pun itu sangat membantu. 1, 2 tiap hari 1, ya itu sangat membantu masyarakat sekali, ya, daripada tidak sama sekali.